Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Guru. Nah, hari ini kita akan belajar materi PPKN. Nah, masih ingat kepanjangan dari PPKN apa? Iya, benar sekali. PPKN adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke. Nah, kira-kira materi apa ya yang akan Bu Guru sampaikan? Ya, benar. Yaitu tentang pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke materi, Bu Guru ingin mengulas materi sebelumnya. Ada yang masih ingat? Sila di dalam Pancasila ada berapa ya? Iya, ada 5, benar. Yuk kita mulai dari sila yang pertama. Bunyinya seperti apa? Iya, 1. Sila pertama apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa, benar. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, benar, semua pintar sekali. Tepuk tangan dulu dong biar lebih semangat. Oke, nah lanjut saja ya. Jadi, kelima sila tersebut biasanya diamalkan atau diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira maksudnya diamalkan atau diterapkan itu yang seperti apa ya Bu Guru? Nah, akan Bu Guru jelaskan materinya sebagai berikut. Diperhatikan ya anak-anak. Oke, yang pertama yaitu sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi kita percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu Esa, maksudnya Tuhan itu Esa, yaitu Tuhan itu hanya ada satu. Nah, kita itu harus menghormati Tuhan dengan menjalankan kewajibannya. Contohnya seperti ini, sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib itu sholat yang biasa kalian lakukan selama 5 kali itu ya, seperti sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, kalau sholat sunnah itu sholat duha, yaitu sholat sebelum kalian yang sering kalian sholat duha, sholat duha yang biasa kalian lakukan sebelum memulai pembelajaran. Nah, menjalankan sholat itu termasuk ke dalam pengamalan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketika kita menjalankan sholat, kita sudah mengamalkan sila di Pancasila, yaitu sila yang pertama. Lanjut. Sila yang pertama ada juga, yaitu dengan cara pengamalannya kita berdoa dengan khusyuk. Misalnya, saat kita sebelum memulai pembelajaran, kita kan selalu bersiap-siap berdoa ya, biar belajarnya lancar, diberi kemudahan oleh Allah, dan ilmu yang masuk ke kita itu bermanfaat. Nah, jadi kita harus berdoa dengan khusyuk. Nah, berdoa dengan khusyuk itu termasuk juga pengamalan sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, perlu diingat lagi, berdoa itu tidak hanya saat belajar saja, tapi misalkan setelah selesai sholat juga harus berdoa. Terus kita mau keluar rumah berpamitan kan juga berdoa, masuk ke dalam kamar mandi juga berdoa. Nah, itu termasuk pengamalan sila yang pertama. Pintar sekali. Oke, Bu Guru lanjutkan di sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kira-kira gimana ya Bu ya kemanusiaan yang adil dan beradab itu? Nah, kita sebagai sesama manusia itu harus berbuat adil, atau kita harus saling mau tolong menolong, berempati, atau memiliki rasa empati. Itu rasa kasihan terhadap orang lain. Ketika orang lain itu bisa terkena musibah, kita juga misalkan nih ada saudara kita, seperti contohnya yang Bu Ria tampilkan di dalam video ini, ada korban bencana banjir. Secara tidak langsung pasti perasaan kita ketika melihatnya kan sedih ya, kita merasa empati. Nah, sedih itu termasuk perasaan empati. Nah, kita kan pasti ingin
aduh bunda, kasihan ya bunda yang terkena banjir itu, bajunya jadi basah semua, terus habis itu rumahnya kan juga jadi berantakan karena terkena banjir. Nah, kita pasti juga ada rasa ingin menolong mereka. Nah, jika kita menolong korban banjir, itu termasuk pengamalan sila Pancasila, yaitu sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, baiklah, untuk pengamalan sila yang kedua berikutnya, yaitu berbagi makanan dengan orang miskin. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita sebagai manusia itu harus berperilaku adil. Adab itu apa ya? Ya Bu Ria, adab itu norma atau peraturan. Nah, peraturannya sebagai sesama manusia, jika ada orang lain kesusahan, kita harus sebisa mungkin membantu. Ketika kita memiliki rezeki yang lebih, kita bisa membantunya. Nah, itu kan peraturan yang selayaknya kita terapkan di diri kita. Nah, jadi contohnya seperti ini. Berbagi makanan ketika kita dengan orang miskin atau orang yang kurang mampu. Nah, jadi kalau ketika anak-anak memiliki rezeki yang lebih nih, nah, kita bisa berbagi makanan dengan orang miskin atau orang yang kurang mampu itu. Nah, itu sudah termasuk ke dalam pengamalan sila kedua dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, Bu Guru cukupkan pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar pengamalan sila Pancasila di kehidupan sehari-hari. Ada dua sila ya yang sudah Bu Guru sampaikan, yaitu satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan kita sholat wajib, sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dan sholat duha. Selain itu ada juga berdoa dengan khusyuk, itu termasuk pengamalan atau penerapan sila pertama di kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, kita menolong korban banjir atau berbagi makanan dengan orang miskin atau orang kurang mampu, yaitu pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebisa mungkin berbuat adil sesuai dengan peraturan yang baik kita lakukan. Seperti itu anak-anak. Nah, Bu Guru cukupkan. Kita baca hamdalah terlebih dahulu yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.